Siapa di sini yang pernah dengar mitos tentang tali pocong? Konon, ada satu larangan yang sangat ditekankan di banyak daerah, jangan pernah mengambil tali pocong perawan. Siapapun yang nekat melanggar larangan ini akan mengalami teror yang sangat mengerikan, bahkan sampai menjemput maut. Apakah ini hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti, atau memang ada kisah nyata di baliknya? Mari kita bahas lebih dalam tentang mitos ini, asal-usulnya, dan kisah-kisah menyeramkan yang terjadi karena melanggar larangan ini. Mitos tentang tali pocong perawan merupakan salah satu kepercayaan yang tumbuh subur di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi mistis. Menurut mitos yang berkembang, tali pocong yang digunakan untuk mengikat kain kafan seseorang yang meninggal dalam keadaan masih perawan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Tali ini dipercaya tidak hanya sebagai barang biasa, melainkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ilmu hitam. Konon, tali pocong perawan ini sering dicari oleh para praktisi ilmu hitam karena dianggap memiliki energi mistis yang dapat digunakan untuk ritual pesugihan. Pesugihan sendiri adalah praktek yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekayaan secara instan melalui cara-cara gaib, seringkali dengan melakukan perjanjian dengan makhluk halus atau roh jahat. Dalam praktik ini, tali pocong perawan diyakini bisa menjadi media yang memperkuat kekuatan gaib yang dihasilkan, sehingga mempercepat dan mempermudah proses pesugihan. Tidak hanya untuk pesugihan, tali pocong perawan juga dipercaya memiliki kemampuan lain, seperti memberikan kekuatan gaib kepada pemiliknya, membuat seseorang kebal terhadap senjata, atau bahkan sebagai alat untuk mengendalikan makhluk halus. Mitos ini menjadikan tali pocong perawan sebagai benda yang sangat diincar oleh mereka yang mendalami dunia mistis, dan ingin memperoleh kekuatan di luar nalar manusia. Dalam budaya masyarakat yang masih mempercayai mitos ini, prosesi pemakaman seseorang yang meninggal dalam keadaan perawan seringkali diawasi dengan ketat. Hal ini dilakukan untuk mencegah tali pocong perawan dicuri oleh orang-orang yang berniat menggunakan benda tersebut untuk tujuan yang tidak baik. Bahkan, beberapa cerita menyebutkan bahwa ada individu yang rela membayar mahal hanya untuk mendapatkan tali pocong perawan tersebut. Di balik semua kepercayaan ini, ada rasa takut dan penghormatan yang besar terhadap kekuatan gaib yang diyakini melekat pada tali pocong perawan. Bagi masyarakat yang mempercayainya, tali ini bukan sekadar benda mati, melainkan simbol dari sesuatu yang sangat sakral dan penuh dengan misteri. Meskipun terdengar mengerikan, mitos tentang tali pocong perawan mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan dan tradisi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan dunia gaib. Di balik daya tarik dan kekuatan mistis yang diyakini melekat pada tali pocong perawan, terdapat peringatan keras yang menyertai setiap usaha untuk mengambil atau memanfaatkan benda tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, mengambil tali pocong perawan bukanlah tindakan tanpa konsekuensi. Arwah dari orang yang meninggal dalam keadaan perawan, yang talinya diambil, diyakini tidak akan pernah merasa tenang di alam sana. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian dan ketenangan jiwa yang sudah meninggalkan dunia, sehingga arwah tersebut akan diliputi oleh amarah dan dendam yang luar biasa. Konon, arwah ini akan bangkit dari kubur dan menuntut balas kepada siapapun yang berani mencuri tali pocongnya. Mereka yang mengambil tali pocong perawan akan dihantui tanpa henti oleh arwah tersebut. Sosok pocong ini sering digambarkan muncul di malam hari, berkeliaran dengan wajah penuh kemarahan, menuntut kembalinya tali yang telah diambil. Tidak hanya sekadar menakuti, arwah ini dipercaya mampu melakukan teror fisik, membuat tubuh orang yang mengambil tali itu sakit-sakitan, atau bahkan menyebabkan kecelakaan yang aneh dan tak terduga. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat seringkali menggambarkan nasib tragis yang menimpa orang-orang yang mencoba mengambil tali pocong perawan. Beberapa di antaranya berakhir dengan kematian yang sangat mengerikan dan tak terjelaskan. Tubuh mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum akhirnya meninggal. Peringatan ini menjadi semacam tabu yang sangat dihormati dalam tradisi masyarakat yang masih mempercayai kekuatan gaib. Barang siapa yang melanggar tabu ini dengan berani mengambil tali pocong perawan, harus siap menanggung akibatnya. Mereka yang tergiur oleh kekuatan atau kekayaan yang dijanjikan oleh tali pocong ini, akan dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Melepaskan benda tersebut dan mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan, atau mempertahankannya dengan risiko dihantui hingga ajal menjemput.
Kepercayaan ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Arwah yang marah dianggap sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan tindakan mengambil tali pocong perawan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dianggap sebagai pelanggaran besar yang bisa membawa malapetaka. Sebagai hasilnya, meskipun tali pocong perawan dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa, banyak yang memilih untuk tidak mengambil risiko dan membiarkan arwah tetap tenang di alam sana, tanpa diganggu oleh ambisi dan keserakahan manusia. Peringatan ini juga menjadi pelajaran penting bahwa setiap tindakan yang dilakukan, terutama yang melibatkan hal-hal yang bersifat sakral dan mistis, selalu membawa konsekuensi. Kekayaan dan kekuatan yang didapat dengan cara yang tidak benar seringkali berujung pada kehancuran, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di berbagai daerah, kisah-kisah menyeramkan tentang tali pocong perawan seringkali menjadi bahan pembicaraan yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu cerita yang paling terkenal dan menjadi peringatan bagi banyak orang, adalah kisah seorang pemuda yang mencoba mengambil tali pocong seorang gadis muda yang baru saja dimakamkan. Pemuda ini tergiur oleh cerita-cerita tentang kekuatan gaib dan kekayaan yang bisa diperoleh melalui tali pocong perawan, memberanikan diri melakukan tindakan yang sangat berisiko ini. Saat malam tiba, ia menyelinap ke pemakaman di desanya dengan niat jahat, membawa alat-alat yang diperlukan untuk menggali kubur dan mengambil tali pocong tersebut. Dengan hati-hati, ia membuka makam sang gadis, berharap mendapatkan tali yang diyakini bisa memberikannya kekuatan magis. Namun, begitu tali itu terlepas dari tubuh gadis yang dimakamkan, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi mencekam. Angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Pemuda itu merasa seperti diawasi, dan rasa takut mulai menguasainya. Meski begitu, dengan penuh ambisi, ia tetap mengambil tali pocong itu dan segera meninggalkan pemakaman. Setelah kejadian itu, hidup pemuda tersebut mulai dihantui oleh kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan dan rintihan dari sosok yang tak terlihat. Kadang-kadang, ia melihat bayangan gadis tersebut berdiri di sudut kamarnya, dengan mata yang menatap penuh amarah. Mimpi buruk menghantui tidurnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Sosok pocong itu sering muncul dalam mimpinya, semakin mendekat seiring berjalannya waktu. Bukan hanya gangguan fisik dan mental yang ia rasakan, tetapi kehidupannya pun mulai hancur. Pemuda itu jatuh sakit, dengan penyakit yang tak kunjung sembuh meski sudah berobat ke berbagai tempat. Usahanya gagal, dan perlahan-lahan ia kehilangan teman-teman serta keluarganya yang mulai menjauhinya karena perubahan sikapnya yang aneh dan tidak stabil. Cerita lain yang beredar di kalangan masyarakat mengisahkan tentang nasib mengerikan yang menimpa siapa saja yang nekat mengambil tali pocong perawan. Dikisahkan, arwah orang yang meninggal dalam keadaan perawan tidak akan tenang jika tali pocongnya diambil. Arwah ini akan bertransformasi menjadi sosok menyeramkan yang terus-menerus menghantui pelaku, hingga akhirnya tali tersebut dikembalikan, atau pelaku mengalami kematian yang mengenaskan. Menurut cerita, sosok arwah yang terusik ini tidak akan tampak dengan segera. Pada awalnya, pelaku mungkin tidak merasakan apapun dan mengira bahwa ia berhasil lolos dari kutukan. Namun, malam demi malam, tanda-tanda kehadiran arwah itu mulai terasa. Pada mulanya, hanya berupa suara-suara samar di tengah malam, seperti langkah kaki yang tidak terlihat, atau bunyi tangisan pelan yang mengiris hati. Terkadang, jendela akan berderit sendiri, atau pintu terbuka sedikit demi sedikit tanpa ada angin yang berhembus. Seiring berjalannya waktu, gangguan ini semakin intens. Suara tangisan berubah menjadi jeritan putus asa yang menggema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Sosok arwah mulai menampakkan dirinya dalam bentuk bayangan yang bergerak cepat di sudut mata, atau lebih mengerikan lagi, sebagai pocong dengan wajah pucat dan mata melotot, menatap lurus ke arah pelaku dengan ekspresi penuh dendam. Orang yang mengambil tali pocong tersebut akan merasakan kehadiran sosok ini dimanapun ia berada, baik di dalam rumah, di luar, bahkan dalam mimpi-mimpinya. Sosok arwah ini tidak hanya muncul di malam hari, tetapi juga di siang bolong, saat pelaku sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika pelaku sedang duduk di ruang tamu, ia bisa melihat sosok itu berdiri di belakangnya melalui pantulan cermin, atau merasakan napas dingin di tengkuknya saat ia sedang sendirian. Gangguan ini tidak akan berhenti, bahkan akan semakin parah seiring waktu. Arwah tersebut seakan-akan menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti kemanapun pelaku pergi, membawa teror yang semakin tak tertahankan. Tubuh pelaku mulai lemah, pikirannya kacau, dan kesehatannya menurun drastis. Tak jarang, pelaku mulai kehilangan akal sehat, berbicara sendiri,
dan berteriak-teriak ketakutan tanpa alasan yang jelas. Para tetangga yang mendengar kisah ini seringkali menyaksikan perilaku aneh dari orang yang telah mengambil tali pocong perawan. Mereka melihat bagaimana pelaku semakin kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekitarnya, seakan-akan tidak pernah tidur. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar ketakutan, terutama saat malam tiba. Pada akhirnya, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang tanpa ada jalan keluar. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengembalikan tali pocong tersebut ke tempatnya semula. Namun, proses ini tidak semudah yang dibayangkan. Kembali ke makam di tengah malam, membuka kuburan, dan mengembalikan tali pocong ke tubuh orang yang sudah meninggal, memerlukan keberanian yang luar biasa. Bahkan, banyak yang percaya bahwa sekalipun tali tersebut dikembalikan, arwah yang terlanjur marah tidak akan begitu saja memaafkan, dan balas dendamnya mungkin akan tetap berlanjut hingga sang pelaku meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Bagi mereka yang tidak memiliki keberanian untuk mengembalikan tali pocong, takdir yang lebih mengerikan menanti. Teror dari arwah yang marah akan terus meningkat, hingga akhirnya pelaku kehilangan nyawanya dalam kondisi yang sangat tragis. Ada yang ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan luar biasa, ada yang mati dalam keadaan tidak wajar dengan tubuh membiru seolah-olah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Dan pada akhirnya, kisah-kisah ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan hal-hal yang seharusnya tidak diganggu. Masyarakat pun semakin mempercayai bahwa tali pocong perawan bukanlah benda biasa, melainkan sesuatu yang mengandung kutukan dahsyat, yang bisa membawa kehancuran bagi siapapun yang berani menyentuhnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kisah-kisah ini cukup menakutkan? Atau kalian punya pandangan lain tentang mitos tali pocong perawan? Ceritakan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.